Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Cika Oktavia, David Bona, Mida Khairunisa, dan Nabila Hasna Nuraini. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai sistem informasi pemasaran. Pokok bahasan yang akan kami bahas diantaranya, yang pertama, pengertian sistem informasi pemasaran. Yang kedua, jenis-jenis sistem informasi pemasaran. Yang ketiga, komponen dasar sistem informasi pemasaran. Yang keempat, strategi-strategi pemasaran. Yang kelima, model sistem informasi pemasaran. Yang keenam, langkah-langkah penelitian dalam pemasaran. Pengertian sistem informasi pemasaran. Ada dua ahli yang menjelaskan tentang sistem informasi pemasaran ini. Ahli pertama adalah Profesor Phillips Kotler yang menjelaskan bahwa sistem informasi pemasaran adalah suatu struktur yang berlanjut dan saling berkait dari orang, peralatan, dan prosedur yang ditunjukkan untuk mengumpulkan, menyaring, menganalisa, dan membagikan informasi yang spesifik, tepat waktu, dan cermat untuk digunakan oleh para pengambil keputusan di bidang pemasaran, dan tujuan penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemasaran. Lalu ahli kedua yaitu Kenneth P.U. yang menjelaskan bahwa sistem informasi pemasaran adalah suatu struktur interaksi secara kompleks antara orang, mesin, dan prosedur untuk dapat menghasilkan alur informasi yang teratur, tepat dari sumber-sumber dalam dan luar perusahaan untuk dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dan dapat dipertanggungjawabkan bagi pimpinan. Dari dua pengertian ahli tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa sistem informasi pemasaran adalah suatu sistem yang berbasis komputer yang bekerja sama dengan sistem informasi fungsional lain untuk mendukung manajemen perusahaan dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pemasaran produk perusahaan. Kemudian kita lanjut ke jenis informasi pemasaran. Di jenis informasi pemasaran ini ada satu ahli yang menjelaskan, yaitu Profesor Phillips Kotler pada tahun 1966 dari Northwestern University menggunakan istilah pusat saraf pemasaran atau Marketing Nerve Center untuk menggambarkan suatu unit baru dalam pemasaran yang mengumpulkan dan mengolah informasi dan unit pemasaran itu sendiri. Menurut Kotler, ada 3 jenis di sistem unit informasi pemasaran. Yang pertama, pemasaran atau marketing intelligence, yaitu adalah informasi yang mengalir ke perusahaan dari lingkungan. Hal yang kedua, informasi pemasaran intern atau internal marketing information, yaitu informasi yang dikumpulkan dari dalam perusahaan itu sendiri. Dan yang terakhir, yaitu ketiga, komunikasi pemasaran atau marketing communication adalah informasi yang mengalir keluar dari perusahaan ke lingkungan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai komponen dasar sistem informasi pemasaran. Yang pertama, dukungan administratif atau administrative support. Dukungan administrasi menyediakan arah, proses, prosedur, dan kebutuhan personel untuk memelihara integritas sistem dan untuk mendukung para manajer menggunakan sistem. Yang kedua, perangkat pengguna atau user interface. Komponen dasar sistem informasi pemasaran yang kedua adalah perangkat peralatan yang berhadapan langsung dengan pemakai, yaitu proses-proses dan peralatan yang akan dipakai oleh manajer-manajer pemasaran pengguna sistem informasi pemasaran. Yang ketiga, basis data atau database.
Karena pengambilan keputusan yang baik memerlukan data yang tersedia, maka komponen dasar sistem informasi pemasaran yang ketiga adalah database. Database adalah kumpulan file data yang tersusun dengan baik dan dapat digunakan untuk saling menghubungkan satu sama lain. Yang keempat, ada software atau perangkat lunak aplikasi atau application software. Software aplikasi adalah komponen keempat dari sebuah sistem informasi pemasaran. Ini adalah program-program yang digunakan oleh manajer pemasaran untuk mengakses data dalam sistem database dan untuk menganalisis data dalam menyediakan informasi untuk memberi arah keputusan pemasaran. Keempat komponen sistem informasi pemasaran tersebut saling berhubungan satu sama lain dan saling mempengaruhi dalam konteks lingkungan internal organisasi. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran terdiri dari gabungan unsur-unsur yang dinamakan bauran pemasaran atau marketing mix. Menurut Kotler tahun 2003, marketing mix atau bauran pemasaran dapat diartikan sebagai sekumpulan dari variabel-variabel yang dapat dikendalikan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengejar tingkat penjualan. Tingkat penjualan yang diinginkan dalam pasar sasaran atau dengan kata lain 4P merupakan kombinasi dari variabel-variabel pemasaran yang merupakan faktor internal yang berada dalam jangkauan yang dapat dikendalikan oleh perusahaan. Adapun variabel-variabel tersebut sebagai berikut. Yang pertama ialah produk. Produk kombinasi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dan ditawarkan kepada pasar-pasar sasaran. Bauran produk mempunyai sarana-sarana yaitu mutu, ciri khas, gaya, merek dagang, pembungkus, pelayanan, dan jaminan. Yang kedua ada harga. Sejumlah uang yang dibayarkan oleh konsumen kepada produsen untuk mendapatkan suatu produk. Variabel ini mempunyai saran-saran yaitu daftar harga, potongan harga, syarat kredit, dan periode pembayaran. Yang ketiga ada tempat, kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan agar produk dapat diperoleh dan tersedia bagi konsumen. Variabel ini mempunyai sarana-sarana seperti lokasi, transportasi, persediaan barang, distributor, dan pengecer. Yang keempat ada promosi. Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan manfaat dari produknya dan untuk meyakinkan konsumen sasaran untuk membeli produknya. Adapun sarana-sarana yang terkandung di dalamnya adalah periklanan, personal selling, promosi penjualan, publisitas. Selanjutnya pembahasan mengenai model sistem informasi pemasaran. Model sistem informasi pemasaran terdiri dari beberapa subsistem input dan output yang terhubung dengan database. Subsistem input terdiri atas sistem informasi akuntansi, subsistem penelitian pemasaran, dan subsistem intelijen pemasaran. Ketiga subsistem input ini dihimpun ke dalam database atau tempat penyimpanan data yang kemudian dapat diolah dan menghasilkan subsistem output berupa subsistem produk, subsistem tempat, subsistem promosi, subsistem harga, dan subsistem bauran pemasaran. Berikut penjelasan dari masing-masing subsistem. Subsistem input. Yang pertama ada sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi mengumpulkan data yang menjelaskan transaksi pemasaran perusahaan. Data tersebut nantinya digunakan untuk menyiapkan informasi dalam bentuk laporan. Yang kedua, subsistem penelitian pemasaran. Penelitian pemasaran dapat dilakukan melalui penelitian khusus mengenai operasi pemasaran untuk tujuan mempelajari kebutuhan konsumen dan meningkatkan efisiensi pemasaran. Manajer pemasaran dapat menggunakan penelitian pemasaran untuk mengumpulkan segala jenis informasi, tetapi sebagian besar kegiatan ditujukan kepada konsumen dan calon konsumen. Yang ketiga, subsistem intelijen pemasaran. Subsistem intelijen pemasaran digunakan untuk mengumpulkan informasi dari lingkungan luar perusahaan yang berkaitan dengan operasi pemasaran. Istilah intelijen pemasaran ini mengacu pada berbagai kegiatan yang etis guna mendapatkan sebanyak mungkin informasi yang berkaitan dengan pesaing. Subsistem output. Yang pertama, subsistem produk. Subsistem produk menyediakan informasi mengenai produk perusahaan yang nantinya dapat mengarahkan manajer pemasaran dalam membuat keputusan-keputusan berorientasi produk. Yang kedua, subsistem tempat. Subsistem tempat menyediakan informasi mengenai jaringan distribusi perusahaan. Yang ketiga, subsistem promosi.
Subsistem promosi menyediakan informasi tentang kegiatan periklanan dan penjualan langsung. Subsistem ini lebih menekankan pada sifat kreativitas bagaimana menawarkan produk sehingga konsumen tertarik untuk membelinya. Yang keempat, subsistem harga. Subsistem harga menyediakan informasi yang dapat membantu manajer dalam membuat keputusan harga. Yang kelima, subsistem bauran pemasaran. Subsistem bauran pemasaran merupakan kombinasi dari 4 subsistem sebelumnya. Subsistem ini memungkinkan manajer untuk mengembangkan strategi dengan mempertimbangkan dampak kombinasi dari unsur produk, tempat, promosi, dan harga. Langkah-langkah penelitian pemasaran. Langkah pertama, mendefinisikan masalah dan tujuan riset. Dalam hal ini, manajer pemasaran dan peneliti pemasaran harus mendefinisikan masalah dengan hati-hati dan menentukan tujuan dari riset ini. Manajemen harus mengarahkan agar jangan sampai masalah menjadi luas atau terlalu sempit. Langkah kedua, mengembangkan rencana riset. Periset pemasaran harus mengembangkan rencana yang paling efisien untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Manajer pemasaran harus mengetahui biaya rencana riset, sumber data, pendekatan riset, dan lainnya sebelum menyetujui. Langkah ketiga, mengumpulkan informasi. Tahap ini merupakan tahap yang paling mahal dan paling sering terjadi kesalahan. Oleh karena itu, diperlukan ketelitian dan kesabaran untuk mendapatkan data informasi yang akurat. Langkah keempat, menganalisa informasi. Semua informasi yang didapat perlu disaring sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari riset ini. Perhitungan dan analisa akan data yang telah diperoleh akan menentukan langkah yang diambil selanjutnya. Langkah kelima, menyajikan hasil temuan. Pada hasil temuan yang akan disajikan, sebaiknya jangan terlalu banyak angka-angka dan teknik statistik di mana nantinya akan membingungkan para pengambil keputusan. Hasil temuan harus memberikan manfaat bagi pemakainya. Sekian pembahasan dari kami. Terima kasih banyak telah menonton dan jangan lupa untuk klik like, komen, serta subscribe. Terima kasih.